Maka Nabi kasih resep supaya tidak mudah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa resepnya tadi? Lihat orang yang di bawah kalian. Berarti benar anak-anak yang itu harus diajak untuk peduli pada orang-orang yang keadaannya di bawah kita. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma. Jadi anak itu tadi Bu ya, anak itu harus lebih baik, harus anak itu suci. Ini kalau mau mendidik anak begitu, harus suci anak itu Bu. Jangan berlumuran dosa. Harus suci. Kalau enggak susah. Lihat perbandingan lah Bu. Lihat ibu-ibu ayat 80 Bapak Ibu, ayat 80 81. Yang Allah sebutkan di ayat 80, anak yang membuat orang tua lelah kalau ada tughyanan dan kufro. Bukan begitu? Dua hal. Kalau yang di ayat 81, khairam minhu zakata wa aqraba ruhma. Jadi dua diganti dua sebenarnya. Tughyanan wa kufro ayat 80. Khairam minhu zakata wa aqraba ruhma ayat 81. Jadi anak yang durhaka dua, yaitu anak yang melampaui batas dan anak yang ingkar, itu Allah ganti dengan dua. Lebih baik kesuciannya. Makanya berarti kesucian itu berhadapan dengan melampaui batas. Ibu paham atau nggak paham? Ayat 80 bicara anak yang durhaka. Ayat 81 bicara gantinya anak yang baik. Baik. Anak durhaka itu Allah sebut ternyata masalahnya dua. Satu tughyan. Ibu tulis pakai kolom gitu enak. Satu tughyan, yang kedua kufro. Tughyan melampaui batas, kufro itu ingkar. Allah ganti. Yang di sini anak yang soleh gantinya khairam minhu zakata, lebih baik kesuciannya. Wa aqraba ruhma, lebih dekat kasih sayangnya. Paham? Ini ada dua kolom nih, paham? Berarti melampaui batas itu lawannya adalah kesucian. Apa maksudnya? Kalau anak Anda suci hatinya, dia tidak akan mengucapkan hal-hal yang melampaui batas. Paham? Kalau anak suci Bu, nggak ada dia melampaui batas. Kenapa anak-anak melampaui batas? Karena tidak suci jiwanya. Makan melampaui batas, tidur melampaui batas, main melampaui batas, bicara melampaui batas, Pak. Itu faktornya karena jiwa yang tidak suci. Itu Quran memberikan resep rumus yang luar biasa. Jadi kalau mau sucikan jiwa mereka. Kufro, kesalahan yang kedua adalah kufro, ingkar. Nah, ingkar berarti lawannya apa? Kasih sayang. Kasih sayang yang ada dalam dirinya, dalam diri seorang anak, itu membuat dia tidak akan mengingkari kebaikan orang tuanya, tidak akan mengingkari jasa orang tuanya, karena dia punya rahmat dalam dirinya, lebih dekat rahmat dalam dirinya, kasih sayang dalam dirinya. Maka supaya tidak mengingkari kebaikan dan jasa orang tua, maka anak itu harus dididik sampai hatinya memiliki kasih sayang yang luar biasa. Makanya Bu, generasi cuek, generasi tidak peduli itu bahaya. Bahaya. Dan tadi sudah diumumkan, ini kesempatan mahal nih Bu, Bapak Ibu, kesempatan luar biasa. Di satu sisi saudara kita di Rohingya sedang masalah besar. Di sisi lain itu pelajaran mahal kalau ibu mau menjadikan itu sebagai momentum untuk mendidik ruhma dalam diri anak-anak kita. Apa itu? Kasih sayang. Kepedulian, kasih sayang. Ini kesempatan mahal untuk menanam itu di mereka. Kalau saudaranya terluka di tempat sana, di sini dia punya kepedulian. Di sana sedang sedih, di sini dia menangis. Di sana sedang kekurangan, di sini dia membantu. Begitu. Nah itu harusnya dijadikan momentum. Nah itu kesempatan. Kalau di sekolahan anak-anak tidak ada programnya, ya dibuatkan di rumah.
Buatkan di rumah, sampaikan apa yang terjadi sebenarnya tentang saudara kita itu, sampaikan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ayo kita action sekarang, nak. Ayo kita action, nak. Kau punya uang? Punya uang. Ayo. Saya punya uang 50.000, mak. Ayo kita infakkan 50.000. Itu uang jajan bukan? Itu pendidikan yang luar biasa. Saya kasih satu lagi yang sampaikan Nabi SAW. Kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah yang di bawah kalian dalam urusan dunia. Lihatlah yang di bawah kalian, jangan lihat yang di atas kalian. Yang demikian itu akan membuat kalian tidak mudah meremehkan nikmat Allah. Anak-anak, Bu, anak-anak kita mudah sekali meremehkan nikmat Allah. Itu akhirnya nggak ada yang bisa dinikmati. Bapak ibu cuma diprotes doang kerjaannya. Sudah dibeliin sepatu, dibilang sepatu gini amat sih mah. Kasih tas emang nggak ada yang bisa bagusan dikit apa? Dikasih makanan, ini sambelnya mana sih emang nggak enak banget, nggak ada sambelnya. Capek Pak. Anda punya anak yang kerjaannya kufro, mengingkari kenikmatan, kebaikan yang ada, tinggal dinikmati masih protes. Lihat, itu faktornya karena dia mudah meremehkan nikmat Allah. Ini nikmat semua loh. Nah, ya Allah, orang lain boro-boro dibeliin sepatu seharga segini ya. Orang lain nggak kepikir makan seharga ini makan. Kok cuma kurang sambal tok. Maka Nabi kasih resep supaya tidak mudah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa resepnya tadi? Lihat orang yang di bawah kalian. Berarti benar anak-anak yang itu harus diajak untuk peduli pada orang-orang yang keadaannya di bawah kita. Paham? Itu 2 diganti 2. Ya, tughyanan wa kufra diganti dengan khairam minhu zakata wa aqraba ruhma.